Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-ushub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansur. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para kiai, para ustadz, guru ngaji, tokoh masyarakat, para guru yang hadir di Ahad Subuh Masjid Al-Hafid, ya, kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, jamaah salat subuh berjamaah, jamaah majlis kebaikan, majlis ilmu, yang mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini, di Masjid Al-Hafid ini menjadi sebab, yaitu keluarnya dari masjid semua dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barakah ini majlis, semua hajat kula sampeyan dunia akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saya dengan sampean pun dijadikan yaitu hamba pilihan Allah, dan nantinya keturunan kita pun dijadikan keturunan yang salihin salihat, yang bisa membanggakan kedua orang tuanya, membanggakan guru-gurunya, bahkan membanggakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu yang Allah hormati, melanjutkan masih dalam rukun salat setelah kita ngaji bareng pada ahad-ahad pertemuan sebelumnya, yaitu rukun yang pertama adalah niat, rukun yang kedua adalah takbiratul ihram, sedangkan rukun yang ketiga adalah berdiri bagi mampu dalam sholat fardu, dan rukun yang keempat adalah agrunur rabi', rukun yang keempat qiraatul Fatihah, adalah membaca Fatihah. Karena kebetulan beberapa waktu yang lalu belum selesai membaca Fatihah, maka kita akan ulang kembali dan melanjutkan pada pembahasan ini. Para bapak ibu yang Allah hormati, jadi wajib bagi kita dalam sholat itu adalah membaca suratul Fatihah. Wa tajibu fi kulli rak'atin sawa'an kanat as-salatu fardhan am naflan. Baik itu salat fardu maupun sunnah, baik itu salatnya sebagai imam, makmum atau sendirian, wajib membaca Fatihah. Makanya jangan sampai kita mengabaikan surah Al-Fatihah. Adapun syurutul Fatihah, syarat-syaratnya membaca Fatihah itu 12, ada 12. Yang pertama at-tartibu, tertib. Nah, jadi tertib di sini ketika kula sampean baca Fatihah berurutan bacaannya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bacaan Fatihah berurutan, tidak boleh dibaca ketika baca Fatihah moro-moro diawali dengan Ar-Rahmanir Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, diwolak-walik, tidak boleh. Nah, ketika itu terjadi, itu bisa merusak daripada bacaan Fatihah, sehingga batalat sholatuhu, yaitu batal sholatnya. Artinya kudu ngulang dari niat kembali ketika sudah batal. Kenapa? Karena sudah merubah makna. Jadi wa idza akhalla bitartibi ma taghyiril makna batalat sholatuhu. Apabila rusak tertibnya Fatihah itu berserta dengan merubah makna, maka batal sholatnya. Yang kedua, al-muwalatu. Napa niku terus menerus? Fa yadur idza fasala baina ayatiha ziyadatan ala saktati tanaffus. Jadi bahaya nggih ketika apabila nyambung antara ayat satu dengan ayat lain, itu ada tambahan untuk berhenti. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berhenti sewajarnya gak ada masalah. Yang tidak wajar maksudnya di sini, makanya harus mualah, harus terus menerus Fatihahnya. Mari mau coba Bismillah mendek loh. Nggak tahu apakah diam sejenak, diam atau bacaan wirid atau apa, pokoknya diam. Nanti setelah 4 menit baru Alhamdulillahirabbil alamin. Mandek maning. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh, harus diulangi lagi Fatihahnya. Harus terus menerus. Ketika berhenti sejenak sebagaimana yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, mandek. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Enggak ada masalah itu. Yang dimaksud di sini berhenti terlalu lama, di batas kewajaran sebagaimana yang kita baca, itu yang tidak boleh. Saya dipahami kan nggih? Maksud saya ini bisa dipahami kan nggih? Nah, jadi yang wajar-wajar saja berhentinya. Yang ketiga, mura'atu hurufiha, yaitu mura'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya. Walau asqata harfan wahidan batala sholatuh. Jadi dijaga hurufnya, jangan sampai ada huruf yang tertinggal dalam bacaan Fatihah. Ketika satu huruf saja tertinggal, maka batal sholatnya. Apalagi diganti-ganti, hurufnya diganti, hamzah menjadi ain. Contoh an'amta, itu kan hamzah nun ain mim ta. An'amta terus diganti menjadi an'amta, ainnya hilang, hamzah alif itu, ain itu diganti menjadi huruf hamzah, batal sholatnya. Harusnya kan an'amta, bukan an'amta. Nah, itu mengganti huruf berarti namanya. Atau dihilangkan hurufnya, huruf Fatihahnya satu saja dihilangkan, maka menjadi rusak Fatihahnya, dan itu membatalkan daripada sholat. Kemudian yang keempat, mura'atu tasydidatiha, menjaga tasydidnya. Falau khaffafa musyaddadan lam yu'tadda bi qiraati. Jadi walaupun bacaan ringan bacaan ringan tasydidnya tidak dianggap dalam bacaan tersebut, fa alaihi ayyu'idahu musyaddadan, maka wajib bagi orang itu mengulanginya tasydid tadi itu. Wa amma idza syaddada mukhaffafan batala sholatuhu in taghayyara al-ma'na ma'al ilm wal 'amad wa illa lam tabtul. Maksudnya ngeten Bapak Ibu, ketika bacaan Fatihah itu kan ada tasydid-tasydidnya.
Contoh iyyaka. Iyyaka itu kan alif ya, di atas ini tuh tasydid seperti 3 di wali ini Pak. Iyyaka itu harus ada penekanan di sana. Iyyaka, tidak boleh dibaca iyyaka, iyyaka, tidak boleh, berarti tasydidnya hilang. Seharusnya dibacanya iyyaka ya, tapi ketika dibaca iyyaka hilang tasydidnya, maka itu harus mengulangi dari depan lagi, Fatihahnya diulangi. Tetapi kalau tidak ada tasydidnya, ditambahi tasydid yang semula menjadi iyyaka menjadi iyyaka, iyyaka, iyyaka ditambahi ya, karena ketidaktahuannya, ya makanya harus mengaji ya, harus belajar. Jadi ketika kita ini memahami dengan bacaan suratul Fatihah, maka itu adalah beruntung, anugerah besar dari Allah. Kenapa? Karena Fatihah ini dipakai sholat kita, sedangkan Fatihah itu adalah wajib untuk dibaca dalam sholat, baik itu fardu maupun sunnah, baik itu sholat sendirian, kemudian makmuman atau imaman. Makanya harus dipahami betul. Kami ulangi, iyyaka, jadi ditambahi iyyaka, iyyaka. Maka ketika itu terjadi dan dalam keadaan orang itu tahu kalau itu ada tambahan tasydid sengaja, maka harus ngulangi lagi dari depan ya, harus ngulangi dari depan, harus ngulangi. Kalau sengaja melaksanakan itu batal sholatnya, ngulangi dari niat dari depan. Tapi kalau tidak tahu, tidak sengaja, maka ngulangi lagi Fatihahnya. Saya ulangi, kalau sengaja batal itu sholatnya, ngulangi lagi dari niat depan, niat sholat. Tetapi ketika tidak sengaja bacaan Fatihahnya, oh iya, diingatkan tadi oleh makmum, katakan setelah sholat diingatkan, Pak, sampeyan kan imam nggih. Itu tadi sampean bacaan iyyaka ditambahi tasydidnya menjadi iyyaka. Iya tah? Iya. Maka sampean harus mengulangi lagi karena tidak tahu nggih. Karena ini sudah di luar sholat. Tetapi ketika mengingatkan dalam sholat, makmumnya mengingatkan ketika imamnya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imami, maka diingatkan iyyaka, makmumnya dalam salat diingatkan. Ketika oh iya salah saya bacaannya, dengar imam ini, maka cukup mengulangi di depan bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Ini dalam urusan Fatihah. Jadi diulangi dari depan, supaya sholatnya sempurna. Jadi ketika tasydid harus ditasydidkan, jangan ditanggung, jangan ada penekan di sana. Iyyaka sama seperti bismillahi, itu harus ditekan, bismillah. Kenapa ada tasydid? Kemudian yang kelima, alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan. Tidak boleh berdiam yang lama. Ini sama seperti penjelasan saya tadi yang nomor 2. Jadi yang sewajarnya saja berhentinya. Berhenti dari wakaf ayat per ayat itu sewajarnya saja. Jangan terlalu lama sampai 5 menit, ganti maning 5 menit. Jadi sewajarnya. Itu sama seperti bahasa yang nomor 2. Qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalah. Basmalah di sini inda Syafi'i, menurut madhab Syafi'i yang biasa kita pakai adalah masuk dalam Fatihah. Masuk dalam Fatihah. Jadi bacaan Fatihah itu dimulai dengan bismillah. Itu masuk dalam Fatihah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an kan ngoten. Dalam Al-Qur'an itu ada di lembaran pertama kan nggih. Di sana Fatihah masuk di dalamnya. Bismillah masuk dalam Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan ta'awud niku nggih ta'awud. Napa ta'awud? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu bukan Fatihah. Itu permohonan kita kepada Allah agar terlindung dari godaan syaitan. Makanya ada ta'awud istilahnya. Nah, ketika kula sampean baca ta'awud itu sunnah. Tapi disamarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika menjadi imam, ngoten nggih. Jadi disamarkan, tidak usah dibaca nyaring. Kenapa? Karena itu tidak masuk dalam Fatihah. Yang ketujuh, adamul lahan al-mukhil bil makna. Karena ka'anna yaqula an'amta. Jadi tidak boleh nggih, tiada keliru yang merusak makna. Fatihah itu jangan sampai salah yang bisa merusak makna. Contoh, an'amta, sebagaimana saya jelaskan tadi, jangan sampai dibaca an'amti, an'amti, an'amtu. Itu berubah makna sudah, Pak. Merubah makna sudah. An'amta, jangan an'amti, an'amtu. Ketika terjadi fatabtulu sholatuhu biha, maka batal sholatnya, karena berubah makna sudah. An'amta, an'amti, ganti menjadi an'amti atau an'amtu. Apa artinya? Syiratal ladzina, ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah di jalannya yang lurus. Syiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Syiratal ladzina an'amta, yang telah engkau beri nikmat. Engkau. Kalau an'amti, seakan-akan Allah ini perempuan. An'amtu, saya. Nah, itu dalam makna bahasa Arabnya. Jadi kan berubah sudah maknanya. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kedelapan, an-nakuna halatal qiyam fil fardi. Jadi membaca Fatihah itu dalam keadaan berdiri untuk salat fardu. Karena kan salat fardu itu wajib berdiri bagi yang mampu. Sekali lagi, bagi yang mampu. Itu harus dibaca dalam keadaan berdiri. Maksudnya napa? Fala tasihhu idza qara'a juz'an minha ma'a hawiyati lil ruku' aw ma'a nahwadhihi lil qiyam. Maksudnya ngeten, Pak. Ketika berdiri, anggap tangan saya ini berdiri ya. Praktek tak kula niki? Praktek mawon nggih, kersane paham nggih. Nah, maksudnya begini. Ketika baca Fatihah, ngapunten nggih, ngapunten. Berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi belum selesai sudah posisi mau ruku. Itu tidak boleh. Ya, kesusu sing kita bundi. Jadi selesaikan dulu ya Fatihahnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Tidak boleh. Atau dari sujud mau ke rakaat kedua. Nah, sujud nggih. Ini saya dari sujud. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Jadi belum berdiri tegak sudah baca bismillah dari tengah. Nah, ini tidak boleh nggih. Tidak boleh. Itu yang dikatakan tadi harus dalam keadaan berdiri. Harus dalam keadaan berdiri. Tidak sah itu bacaan Fatihahnya, dan itu harus mengulangi lagi. Kenapa? Karena
tidak membaca Fatihah sempurna dalam keadaan berdiri. Yang kesembilan, ayusmi'a nafsahul qiraah li'annahu qauli. Telinga saya sendiri atau telinga sampean sendiri ngapunten, ketika baca Fatihah minimal harus dengar, Pak. Bu, harus mireng dengan Fatihahnya kita, bukan Fatihahnya orang, Fatihah kula sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anggap ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan dengar sendiri kan? Merasakan ya. Harus itu. Makanya dikatakan ini sebagai Fatihah rukun qauli. Rukun bangsa ucapan. Apalagi baca dalam hati, dasar Fatihahnya. Tidak boleh, harus diucapkan minimal telinga kita, telinga yang membaca, mendengar. Ya juga antar, ganggu koncone, ganggu yang di sebelahnya. Jangan terlalu keras. Ya beda hanya dengan menjadi imam, memang harus nyaring kan mata. Ketika sholat yang jahriyah. Kalau sirriyah, ya harus telinga sendiri walaupun jadi imam. Bagaimana supaya telinga ini mendengar daripada bacaan kita. Yang ke-10, Allah yatakhallalaha dzikrun ajnabi. Wa dhabitu dzikri ajnabi huwa alladhi laysa min maslahati shalah kal hamdil 'atish. Jadi tidak boleh disela-selai dengan zikir-zikir lain. Fatihah niku tidak boleh disela-selai dengan zikir yang lain. Maksudnya nopo? Contoh. Batasan zikir itu adalah zikir yang bukan untuk kemaslahatan sholat. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik itu makmuman atau imaman atau sendirian. Ada orang di sebelahnya bersin. Sunnah untuk mendoakan ngoten. Ketika di luar salat ada orang bersin, sunnah untuk mendoakan. Setelah yang bersin ini mengatakan alhamdulillah di luar salat ya, maka yang mendengar doakan yarhamukallah. Kemudian yang bersin mendoakan lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Indah itu ya Islam ya, saling mendoakan ketika dalam urusan bersin. Nah ini ketika sholat bagaimana? Ada orang bersin, walaupun orang bersin itu sholat atau tidak, karena sudah terbiasa refleks ya. Ketika baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, yarhamukallah. Nah ini tidak boleh. Ngulangi lagi di depan Fatihahnya, karena ini sholat. Nah, jangan mendoakan orang yang lagi bersin atau dirinya sendiri bersin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, menikmati karena sudah bersin. Atau alhamdulillahnya Fatihah. Kok tidak lepas betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Tidak boleh karena alhamdulillahnya karena untuk bersin sampai geleng-geleng. Alhamdulillah. Karena pilek sampai apa namanya? Ya iya. Beda sudah karena niatnya alhamdulillah itu bukan alhamdulillahnya Fatihah, tapi alhamdulillahnya bersin. Tidak boleh, itu harus ngulangi di depan gitu. Beda halnya ketika untuk kemaslahatan sholat. Contoh, sampean makmum masbuk. Mengapa makmum masbuk? Makmum yang ketinggalan. Imam baca Fatihah. Sampai langsung takbir. Allahu Akbar. Imam ketika nyampe pada waladhdallin, sampai ada di tengah-tengah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya waladhdallin, maka sampai jawab dengan amin. Boleh itu. Silahkan lanjutkan Fatihahnya. Tidak usah ngulang lagi Fatihahnya. Lanjutkan. Kenapa? Itu adalah untuk kemaslahatan sholat. Sakit dipahami? Pelan-pelan saja gitu Pak. Yang penting paham kan gitu.
pelan-pelan ya, yang penting paham. Kemudian yang ke-11, adamus sarif, tiada perkara yang memalingkan, walau qasada bi qiraatihi ghaira fatihatis shalah fala tasihhu. Tiada perkara yang memalingkan walaupun itu bermaksud untuk membaca selain Fatihahnya salat, maka tidak sah. Ngeten. Ada saya misalkan ada di sini, Pak. Nah, tadi saya buka dengan doa-doa untuk semua yang hadir. Mugi-mugi, Pak, barokah niki majelis. Semua yang hadir, hajat kula sampeyan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Monggo nggih sareng-sareng Fatihah. Al-Fatihah. Ada orang tadi sholat kok dia lepas dengan Fatihah. Jadi setelah takbir sendirian sholat itu. Allahu Akbar, kemudian iftitah. Saya pas membaca Al-Fatihah. Nah, orang yang sholat ini Fatihahnya bersamaan. Niatnya akhirnya berubah. Bukan Fatihahnya sholat yang dibaca, tapi Fatihah ngikuti saya yang berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maka itu berarti bukan niat untuk Fatihahnya sholat. Ngulangi lagi. Kenapa? Ngikuti Fatihahnya orang yang lagi ngaji mendoakan orang lain tadi itu. Paham nggih? Jadi harus temenanan, niatnya Fatihah sholat, bukan Fatihah untuk yang lain. Ngoten lah maksudnya. Bukan untuk Fatihah yang lain. Kaunuha bil Arabiyah. Nah, harus bahasa Arab nggih Fatihahnya. Enggak boleh diterjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Enggak boleh, Pak. Jadi harus berbahasa Arab. Dan terus bundi Ustaz ketika kita lemah ya. Artinya enggak bisa saya Ustaz baca Fatihah. Dan itu ada, Pak. Saya ada jamaah yang walaupun dia muslim dari awal ya, mungkin kurangnya perhatian ya dari orang tua mendidik mulai kecil. Wallahu a'lam, saya tidak paham bagaimana sosok keluarga tersebut. Yang jelas tidak bisa, Pak, baca Fatihah. Tidak bisa. Dan terus bagaimana untuk sholatnya ini? Makanya saya waktu pertemuan yang lalu saya sampaikan, kalau bisa monggo anak cucu kita ini kita yang ngajari Fatihahnya. Kenapa? Karena itu kan menjadi jariah kita sampai di alam barzah. Kenapa? Karena pasti dibaca Fatihah ini oleh ketika anak-anak kita melaksanakan sholat, cucu kita dalam sholat pasti dibaca sudah. Jangankan kula sampeyan, Pak, ulama-ulama kita, guru-guru kita sudah jelas itu anaknya sudah punya istri, sudah berumah tangga, masih dipanggil oleh ayahnya nih, Pak. Coba nak, mumpung ayah belum meninggal, ayah ingin tahu sholatnya kamu. Ayo laksanakan. Ya seperti ngajari ustadz kepada santrinya, ayah kepada anak kecil. Perhatian orang tua. Boleh, Pak. Dan perlu kita melihat sholatnya anak kita, karena ini yang akan menjadi tolak ukur amal kita sempurna atau tidaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mohon kepada Allah nggih barokah nggih majlis, mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang istiqomah dalam sholatnya. Bagaimana ketika al-hukmu idza ajaza anil Fatihah? Hukum bagi orang yang lemah dalam Fatihahnya. Artinya lemah ya tidak bisa atau masih katakan tidak lancar atau tidak hafal sama sekali. Maka wajib alaihi ta'allumuha wa hifdzuha. Wajib bagi orang itu ngaji. Wajib. Tidak boleh tidak ngaji. Mudah melusat, bisa malam hari, Pak, Bu. Kan bisa malam hari. Ngelembur Ustaz, ya sisipkan, wajib itu hukumnya. Kenapa ini urusan wajib masalahnya?
wajib ngaji, belajar Fatihah dan menghafalkannya. Fa illam yahfadha ketika sudah tidak bisa, Ustaz, saya ini mikirin anak, Ustaz, sekolahnya anak, SPP-nya anak, macam-macam, Ustaz, istri ngoten pindah tiap dino enten mawon mekar teng griya niku. Jadi mikir macam-macam kula pun. Terus betul sakit ngapalaken, ya sudah. Kalau tidak bisa menghafalkan, wajib kitabaduha fi waraqatin yaqra'u minha. Wajib nulis di kertas, baca ketika sholat. Dari sangat wajibnya Fatihah. Baca kertas, dilaminating. Kalau ndak hafal kalau ndak hafal ini bacaan itu pakai kertas. Ndak mampu lagi, Ustaz, ndak mampu, Ustaz, saya ndak bisa nulis. Ya monggo ngongkono tiyang sing sakit nulis. Ndak bisa, Ustaz, ndak bisa baca. Oh ya sudah, bukan bisa nulis berarti tidak bisa baca. Fa in ajaza qara'a sab'a ayatin lan tanqus hurufuha an hurufil Fatihah. Kalau tidak mampu, ya membaca 7 ayat yang tidak mengurangi huruf-hurufnya Fatihah. Wal afdal kaunuha mutawaliyah, dan lebih utama bacaan itu berurutan. Maksudnya ngeten, Pak, tidak bisa baca Fatihah ganti dengan surah yang lain yang dihafal 7 ayat, dan itu hurufnya harus sama, tidak boleh kurang dari hurufnya Fatihah. Berapa hurufnya Fatihah? 155 hurufnya. Ndak sampai mboten ndak percaya, ini monggo dihitung yang bak. Dihitung sendiri sudah. Ada 155 huruf di sana dalam suratul Fatihah. Contohnya bagaimana contohnya? Saya ini hafal An-Nas, Ustaz. An-Nas enggak sampai 7 ayat. Cari yang 7 ayat yang sampai hafal. Mungkin enggak hafal enggak hafal Fatihah, hafal Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, berarti berapa ayat sudah? Kalau sudah lebih dari 7 ayat, monggo bacaan itu. Penggantinya Fatihah. Bagi yang tidak mampu, jangan seenaknya, artinya ya itu saja sudah yang dibaca. Tidak boleh. Ini bagian tidak mampu untuk membaca Fatihah. Fa in ajaza qira'a, kalau sudah tidak bisa baca 7 ayat itu, tidak hafal juga, tidak bisa nulis, zikir diganti dengan zikir 7 zikir, ya, yang tidak mengurangi hurufnya Fatihah. Contoh, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah. Pokoknya sampai lebih dari 165 huruf. Ganti ini Fatihah ketika sudah tidak mampu untuk membaca Fatihah. Fa in ajaza waqafa bi qadriha, ketika sudah tidak mampu juga, tidak bisa zikir, nemen ini Pak, nemen ini ya, nemen. Tidak bisa juga zikir, tidak bisa, Ustaz, ya sudah, berdiri selama seukuran orang baca Fatihah. Menang mawon, Pak. Dari sang pentingnya sholat, ya. Tidak bisa Fatihah, ya sudah, Allahu Akbar, ngatik, Pak. Diam sudah. Tidak bisa zikir, Pak. Sholawat pun sakit, ya sudah, berdiri seukuran daripada bacaan Fatihah yang dibaca orang lain, kan. Ketika bacaan Fatihah itu 5 menit, ya berarti berdirinya 5 menit. Artinya tetap dilaksanakan itu sholat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Itu adalah ketika hukum orang yang lemah dalam baca Fatihah. Fawaid muta'allaqatu bil Fatihah. Faedah yang berhubungan dengan Fatihah,
Apa di antaranya asma'uha, ya. Asma'uha, nama-nama Fatihah itu ada 25 Pak, ya. Macam-macam nama Fatihah. Itu ada Fatihatul Kitab, makanya kita baca Ummul Quran, itu juga Fatihah. Itu nama-nama lain daripada Fatihah. Nah, hukumnya dan sampai 25 banyak itu Pak, banyak. Hukumnya baca Fatihah, ya. Hukumnya baca Al-hukmul basmalah, hukumnya baca basmalah. Hukumnya baca basmalah. Hiya ayatun minal Fatihah. Basmalah ini adalah ayat dalam Fatihah. Wa tusannu fi awwali kulli surah illa suratul Taubah. Sunnah, ya. Sunnah membaca di awal surah kecuali surah At-Taubah. Surah At-Taubah dalam Quran kan ada, biasanya kan ada tulisan di pinggir itu nggih. Di pinggir yang miring. Nah, itu dibaca, Pak. Tidak usah baca Fatihah. Kenapa? Karena itu disunahkan, tidak disunahkan. Kalau yang lainnya disunahkan. Jadi illa suratul Taubah, kecuali surat Taubah tidak perlu baca basmalah. Fatuhramu fatahrumu fi awaliha wa tukrahu fi ithnaiha inda Ibnu Hajar. Menurut pendapat Ibnu Hajar, itu diharamkan membaca basmalah di awal surah At-Taubah. Dimakruhkan ketika di tengah surah At-Taubah. Itu menurut pendapat Ibnu Hajar. Sedangkan pendapat-pendapat yang lain yaitu dimakruhkan di awal, disunnahkan di pertengahan. Siapa itu? Ibnu Ramli. Disunnahkan baca Fatihah fi ithnai jami'u suwar, dalam pertengahan semua surah kecuali surah At-Taubah. Itu dalam pendapat-pendapat yang lain. Ini masih dalam keadaan, masih dalam pembahasan basmalah, nggih. Langsung saja kepada Fatihah selanjutnya. Mas'alatum mata yaskutu wujubul Fatihah. Kapan gugurnya kewajiban baca Fatihah? Kapan gugurnya kewajiban baca Fatihah dalam salat nggih? La taskutul Fatihah abadan illa fi halati wahidah. Jadi tidak gugur membaca Fatihah itu selamanya kecuali pada keadaan-keadaan yang satu. Apa itu? Makmum masbuk. Wa hiya halatul masbuk. Makmum yang terlambat Pak datangnya. Wal masbuk huwa napa niku masbuk? Man adroka, orang yang menemukan min qiyamil imam, terhadap berdirinya imam zamanan yang lama nggih. La yasa'u fihi qiraatul Fatihah, yang tidak cukup di dalamnya itu membaca Fatihah. Hukmul masbuk, hukumnya masbuk niku yajibu alaihi ayyubadira bil Fatihati ba'da takbir. Wajib bersegera membaca Fatihah setelah takbir. Wala yusannu lahu du'aul istiftah. Jadi tidak sunnah lagi membaca doa istiftah itu. Jadi ketika kula sampean Pak menjadi mau masbuk, terlambat Pak. Imam sudah baca surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sampean silahkan langsung niat salat, kemudian takbir, tidak usah baca a'udzubillah sudah untuk baca ta'awudz atau membaca iftitah, tidak perlu, tapi langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ketika itu sampeyan terlambat dalam Fatihah sehingga Fatihahnya tidak sempurna, mora-mora imam itu langsung rukuk, maka sampeyan ikut imam rukuk walaupun tidak selesai. Tapi dengan catatan, tidak perlu baca ta'awudz, tidak perlu baca iftitah, tidak perlu. Jadi langsung setelah takbir monggo Fatihah. Aduh Ustaz, saya sudah terbiasa Ustaz, setelah takbir itu saya baca iftitah walaupun masbuk. Nah, ketika itu terjadi, maka bacaan Fatihah dengan sempurna.
Walaupun imam sudah ruku. Lo ketinggalan Ustaz? Iya, ketinggalan. Bagaimana solusinya? Nanti setelah imam salam tambahin 1 rakaat. Tambahin 1 rakaat. Bisa difahami nggih? Tambahin 1 rakaat. Kenapa? Karena tadi waktunya ruku sampai tidak langsung ruku. Kenapa? Menyempurnakan Fatihahnya. Karena sudah kadung baca doa iftitah tadi. Nah, tapi kalau katakan masbuk nututi dengan semuanya, ya nggak ada masalah, Pak. Nututi Fatihahnya ataupun walaupun masbuk sampean paham. Nah, biasanya kan orang itu ketika bukan musafir kan paham. Ini Pak Haji niki biasanya rada dawa maca surah. Nah, jadi walaupun masbuk sampean sempurnakan sudah dengan iftitah, dengan Fatihah, dengan surah, sempurnakan sudah paham. Iki biasanya ngebut iki ustaz nah terus piye ya langsung sudah takbir Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin temenan ketika sudah nyampe alhamdulillah moro-moro ya sudah ruku Allahu Akbar sudah tidak usah disempurnakan langsung mengikuti ruku surah Nabi Muhammad itu untuk rukun yang keempat. Rukun yang kelima Abdul Khamis adalah ruku wa huwa lughatan al-inhina napa al-inhina ndoyong Pak agak condong ke depan wa syar'an inhinaul musalli bil khinas jadi membungkuknya doyongnya orang yang salat itu tanpa membusungkan badan sekiranya bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayh sekiranya bila bisa meraih 2 telapak tangan ini kepada lutut. Jadi dalam ruku Pak itu badan ini nunduk, kepalanya jangan dangak ngeten. Allahu Akbar, nunduk ya. Nunduk, lurus kepala menghadap ke tempat sujud. Salat niku, salat itu Pak, mulai awal sampai akhir pandangan ke tempat sujud disunahkan. Kecuali ketika tahiyat. Nah, ketika tahiyat, lihatan niki. Ketika sudah asyhadu an la ilaha illallah. Kalau masih dari awal at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Pandangan masih ke sujud nih. Asyhadu an la ilaha illallah. Pandangan berubah sudah ke jari kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan seterusnya sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Sudah selesai. Salam. Tahiyat pertama Ustaz sama tahiyat pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shallallahu alaihi Muhammad berdiri. Jadi pandangan ke sujud. Kembali kepada tadi, ketika rukuk pun ngoten ke tempat sujud. Enggak boleh ambil ndeli bokong koncone nang ngawe. Enggak boleh. Apalagi sampai musuhkan dada enggak ya. Jadi harus nunduk kepala ke tempat sujud. Kita ini Pak, yang penting tangan ini nyampe ke lutut. Begitulah kodrat Allah dalam menciptakan badan ini, nyampe, pasti nyampe. Dan tidak perlu sampai lewat sampai ke betis, offset juga Pak. Jadi di lutut tepatnya ya, di lutut tempatnya. Jadi tidak sampai terlalu ke bawah. Terlalu ke bawah akhirnya bukan lurus lagi. Hampir nunduk mesti sudah. Nunduk. Jadi tempatnya di lutut. Syurutur ruku', ada pun syaratnya ruku' itu ada 6, sittatun. Ayasihha ma qablahu minal arkan. Jadi jelas sudah. Sebelum ruku' itu kan ada Fatihah. Maka harus sempurna Fatihahnya. Itu awal, jadi setiap rukun demikian Pak, harus sempurna dulu yang sebelumnya. Rukun sebelumnya harus sempurna. Ketika belum sempurna, maka jangan melangkah kepada
kepada rukun setelahnya, jangan. Karena itu saling berkelanjutan salat ini, dari rukun ke rukun. Jadi harus sempurna. Tidak sah nanti ketika kita belum salat Fatihahnya rusak kemudian rukuk, ya tidak sah salatnya. Kenapa? Karena Fatihah sudah rukun salat. Begitu juga ketika rukun tidak sempurna, murah-murah nang i'tidal, ya rusak lagi. Jadi sempurnakan di rukun sebelumnya. Jadi ayyasihah ma qablahu minal arkan, wajib ya, harus sah salatnya ya dari rukun sebelumnya. Yang kedua, alla yaksida bihi ghairah, tidak berniat rukuk selain rukuknya salat, walaupun itu sama-sama nunduk. Jadi menunduknya niku Pak harus karena mau rukuk memang, bukan karena yang lain. Contoh, pas rukuk ndelok HP nang ngisor teblok, iki HP ku mau mesisan ngerukuk ambil juga HP. Nah ini berarti niatnya bukan untuk rukuk salat, tapi nolong HP yang jatuh tadi. Jadi rukuknya harus rukuk salat, bukan untuk yang lainnya. Ngoten lah maksudnya. Ini luar salat apa? Ini urusan HP ya. Urusan dalam salat misalkan sujud tilawah. Mau sujud tilawah, ketika ada imam membaca ayat sajdah atau kita baca ayat sajdah, kan sunnah nggih untuk sujud tilawah. Maka dibersamakan ambil posisi rukuk, enggak boleh. Rukuk ya rukuk, sujud tilawah ya sujud tilawah. Yang ketiga, tumakninah dalam rukuk jelas. Jadi biqadri tenangnya itu, ketenangannya tumakninah itu membaca subhanallah. Itu paling pendek sudah. Subhanallah pun langsung i'tidal. Jadi berdiam diri, tenang dalam rukuk. Dan harus yakin ya, dengan kalimat tumakninah harus yakin. Yang keempat itu harus yakin kalau sudah sempurna tumakninahnya. Yang kelima, membungkuk sekiranya tangan ini bisa menyentuh daripada lutut dan nyata itu ya, nyata. Jadi minimalnya rukuk nih Pak, minimalnya rukuk. Minimalnya rukuk ngeten Pak. Ngapunten. Misalnya loro boyo sampe mboten kiyat sepuh nggih. Minimalnya ngeten, condong. Minimalnya nih ya. Paling sithik sempurnanya. Enggak boleh begini. Enggak boleh nunduk. Kalau perempuan agak begini ya. Kalau perempuan. Jadi apa namanya harus betul-betul tangan ini ada di lutut. Ketika tidak mampu ya itu minimalnya, condong sedikit. Sama seperti ketika sholat. Nah, ketika duduk, sholatnya duduk ya, rukuknya. Kan sholat duduk sempurna itu seperti tahiyat awal. Nah, seperti ini Pak, yang sempurna. Jadi sholat duduk ya sempurna itu posisi semacam ini posisinya yang sempurna. Tidak mampu Ustaz ya sudah pakai yang lain berarti. Tidak mampu kalau gitu Ustaz ya sudah. Nah, jadi rukuk itu agak condong sedikit saja. Allahu Akbar. Jadi tidak sampai begini. Jadi sedikit aja. Sami Allahu liman hamidah. Sujud mampu sujud toh. Allahu Akbar nempel dahi ini ke matras. Tapi tidak mampu, ya agak maju dari yang tadi rukuk, ngoten lah. Agak condong lagi ke depan. Saya difahami nggih? Nah, yang terakhir ayakuna bi ghairil khinas. Napa niku maksude? Jadi merendahkan pantat
merendahkan pantat, ngangkat wa yarfa ra'sahu wa yakaddim sadrahu wa huwa haram. Jadi ketika ruku itu kepala kita ngadep mengarep, kemudian dari dibusungkan, itu tidak boleh ya dalam ruku, dan itu adalah haram, dosa. Jadi nunduk. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, mungkin ada ditanyakan. Monggo, Bar. Aduh. Monggo. Di dalam sholat kadang kita marokaat. Aku itu lepas atau tidak, itu alangkah baiknya atau ditambah seperti itu niatnya. Kalau misalkan lupa dalam jumlah rakaat, cari yang paling sedikit. Nggih. Kalau belum yakin ya, piro ya, 3, 4, 3. Cari yang paling sedikit, 3. 3 sudah. Ngoten mawon. Ada lagi? Kalau kita tadi yang sampaikan Ustaz, kalau kita ketinggalan waktu sholat, seumpama imam sudah sujud, kita baru datang, kita niat sholat dulu, langsung sujud, terus rakaat kita nambah atau ikut imam, Ustaz? Iya. Kalau tadi saya tidak menjelaskan itu, Mas, Pak. Tereng, belum menjelaskan itu, ya. Tapi semacam itu berarti sampean menemukan imam dalam keadaan sujud, nggih. Berarti sampean langsung niat takbiratul ihram, langsung posisi sujud. Dan itu belum dihitung 1 rakaat. Minimalnya, Pak, orang itu dihitung 1 rakaat ketika menemukan imam ruku. Menemukan imam ruku. Kula sampean sebagai makmum menemukan imam ruku, berarti sudah dapat 1 rakaat. Tapi kalau enggak menemukan itu, menemukan langsung i'tidal, apalagi sujud, berarti kudu nambah nggih, 1 lagi di setelah salam. Sudah ya? Mudah-mudahan manfaat barakah. Udah. Oke, monggo. Masbuk kaitannya dengan ketika saya pernah mengalami ini sama-sama itu ada episode kedua itu ada, saya tidak tahu kalau 2 orang ini masbuk semua. Nggih. Saya terlambat, naik berdiri, saya makmum yang sebelah. Ketika rakaat kedua, ternyata ini saya tanya makmum, begitu ada sebelah saya kelihatan Al-Akbar ikut sholat, ikut makmum, saya mundur, ternyata makmumnya sebelahnya lagi. Ini gimana ini akhirnya? Jadi saya sudah mundur menyesuaikan, biar saya kan awalnya hampir sejajar dengan yang saya makmum tadi. Pas rakaat kedua ada yang di sebelah saya tapi posisinya agak ke belakang. Akhirnya saya mundur. Ternyata imamnya ini 2 ini. Ada di sampingnya yang saya ikuti, sampingnya lagi juga sama-sama. Gimana? Saya enggak paham ya, Pak. Kok enggak paham dengan pertanyaan sampean nggih? Ada 2 orang. Sebelum saya ini ada 2 orang, di baris kedua ini masbuk juga. 2 orang itu makmum masbuk ya? Iya. Nah, terus. Kemudian saya masuk, selesai ini kan selesai assalamualaikum. Naik, saya tidak lihat kalau ia di posisi sebelah dalam ini juga terlambat, juga masuk juga. Saya ngambil Yang 2 tadi itu maksudnya, Pak? Iya, yang 2 tadi. Iya. Saya ngambil yang posisi paling kiri, karena posisi saya di sebelah kirinya. Saya ikut. Oh, sampean belum berarti, belum makmuman masih ya? Belum. Oh iya. Nah, terus. Mengikuti makmum yang paling kiri tadi. Iya. Ada rakaat kedua. Heeh. Ada orang masuk di sebelah saya, kan kelihatan ya masuk karena Allahu Akbar. Iya. Ternyata saya mundur karena posisi saya hampir sejajar dengan imam. Oh, mundur, nggih. Terus. Ketika saya mundur ternyata ini yang diikuti ini bukan yang saya ikuti. Ngikuti yang sebelahnya. Sebelahnya lagi. Oh. Terus yang saya tanyakan? Sebaiknya seperti apa? Kalau makmum itu apakah yang sama-sama masbuk lah, apa mencari sendiri-sendiri? Iya. Kalau menanyakan sebaiknya ya menyatu, Pak. Sebaiknya menyatu, nggih. Tapi ketika sama-sama enggak tahu kan sampean ini. Tidak tahu. Iya. Ya sudah. Berarti sebelah itu imamnya sampean, sebelahnya lagi. Makmumnya ini ya.
Iya, ya sudah jalankan karena sama-sama tidak tahu, Pak. Sampai dari awal sudah mau imaman dengan si fulan ini si A. Nah, tiba-tiba orang di samping-sampingan makmum kepada si B. Ya sudah deh, sama-sama tidak tahu. Lanjutkan sampai salam. Nggih, karena tidak tahu tadi itu. Wallahu a'lam. Nggih, terus nanti. Wajibnya sholat baca Fatihah. Nggih. Wajibnya sholat baca Fatihah. Jadi Ustaz menyampaikan salah membaca lafadznya, salah membaca itu pun juga tidak sah. Padahal makmum kita ini ada yang bacanya itu fasih, ada yang bacanya itu tidak fasih. Nah ini terus bagaimana? Saya sampaikan tadi bukan masalah fasih ya dalam bacaan Fatihah Anda, tapi ketika salah dalam merubah makna. Kan ngoten. Contohnya tadi an'amta menjadi an'amti. Kan ngoten. Maka hal semacam itu wajib sudah ngulang dari depan. Ngulang Fatihahnya. Harus diulang sudah. Kenapa? Karena sudah berubah makna. Tapi ketika orang itu tidak fasih dalam baca Fatihah, yang penting itu sesuai sudah dengan rukunnya Fatihah, seperti tadi mutawaliyah, berurutan tertib, kemudian tidak ada huruf yang dikurangi, ya, kemudian tidak ada huruf yang diganti, kemudian ada harokat yang tidak dirubah, maka sah sholatnya. Artinya sah Fatihahnya, sah sholatnya. Tapi ketika itu Fatihah sudah merubah makna, kemudian tidak sesuai dengan syarat tadi, ya diulangi. Ada juga yang tadi disebutkan adalah sampai mengulangi dari sholatnya. Ada kan tadi penjelasan dari itu. Sudah cekam nggih? Mudah-mudahan nggih, monggo. Ini saya dalam sholat di masjid, sholat sunat ya. Saya ketemu orang dari belakang, berarti kan sholat wajib ketika jamaah ya. Itulah. Maksudnya gimana? Tepuk. Saya sholat sunat. Oh, sholat sunnah, iya. Ikut ada yang makmum, ada yang makmum. Sering terjadi. Oh, tidak ada masalah, Pak. Tidak apa-apa. Jadi sampai sholat sunnah, ada orang datang, dikira sholat wajib, nepuk, nggak apa-apa, Pak. Lanjut. Iya. Pokoknya putar balik, belok nepuk, jangan. Ada sering terjadi. Jadi Pak, nggih. Begini, Pak, nggih, untuk nepuk itu bukan syariat ya. Nepuk, godek itu enggak. Jadi saya khawatir yang si tepuk itu kagetan kan luput akhirnya. Iya, kalau pas kagetannya enak, cuma kaget tuh. Pas yang porno yang keluar itu lah. Ini apalagi sampai tangannya yang jalan. Kita banyak teman yang ngoten saudara kita. Jadi cukup sudah mendekat makmum ini, ketika saya menjadi makmum nggih, sebelah kanannya agak ke belakang dikit, kemudian sampai takbirnya keraskan. Nah, ini berarti paham sudah, berarti ngikuti saya ini. Iya, jadi Allahu Akbar. Loh, ini berarti melo aku ini, mesti ngoten sudah. Nah, lanjutkan sudah. Menurut saya kudit-kuditan, khawatir kaget dulu. Apalagi seperti saya nih kagetan sih. Cuma saya kagetnya ndak ada kata-kata atau gerak, cuma gini aja. Jadi wallahu a'lam bishawab. Pun nggih. Wabillahi taufiq barakah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.